Kim Jong-un tidak hanya dikenal oleh misteri, tetapi juga oleh kemewahan gaya hidupnya yang kontras dengan realitas negaranya. Sementara rakyat Korea Utara menderita kemiskinan dan pelanggaran hak asasi manusia, pemimpin ini menikmati kehidupan mewah. Tempat tinggalnya Ryongsong, berlokasi di Pyongyang, adalah kompleks luas, seluas 12 km persegi, yang dilengkapi dengan kuartal bawah tanah perang, keamanan yang diperkuat, dan fasilitas mewah, mulai dari aula makan dan kolam renang hingga kandang dan lapangan tembak. Dunia kemewahan ini tetap tersembunyi dari sisa planet ini, menangkap kemegahan yang menggambarkan dinasti Kim sejak pembangunan istana pada tahun 1983 di bawah Kim Il-sung. Istana Ryongsong bukan hanya merupakan simbol otoritas, tetapi juga pantulan pandangan luas untuk Korea Utara. Ini memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga Kim selama beberapa dekade. Sejak suksesi Kim Il-sung oleh putranya Kim Jong-il hingga Kim Jong-un menjadi pemimpin, tempat tinggal ini menjadi pusat. Kim Jong-un mengubah Ryongsong menjadi tempat tinggal utamanya, melambangkan kekuasaan dan otoritasnya. Dengan kuartal bawah tanah perangnya, istana ini menyimpan rahasia tersembunyi, siap untuk melindungi pemimpin tertinggi dan lingkaran intimnya dalam situasi ekstrim. Oleh karena itu, tempat tinggal Ryongsong tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga mewakili pengendalian berkelanjutan dinasti Kim atas negara itu. Ini merupakan pengingat suram tentang ancaman konflik yang konstan menggantung di atas semenanjung Korea. Untuk lebih memastikan keamanan tempat tinggal di Ryongsong, kompleks ini dijaga ketat oleh beberapa unit militer bersenjata dengan senjata konvensional dalam skala besar. Wilayah ini dikelilingi oleh pagar listrik, ladang ranjau, dan beberapa pos kontrol keamanan. Ini adalah benteng di dalam benteng, suatu tempat di mana pemimpin tertinggi dapat merasa aman dan dilindungi dari ancaman yang mungkin datang. Namun, tempat tinggal di Ryongsong tidak hanya tentang keamanan dan kekuasaan. Ini juga merupakan tempat keindahan dan kemewahan. Taman-taman yang terawat dengan baik, danau buatan, dan berbagai fasilitas rekreasi membentuk kompleks ini. Saksi mata menggambarkan interior mewah dengan perabot yang rumit, karpet berbulu, dan lampu gantung yang canggih. Ini adalah dunia kemewahan yang tersembunyi dari pandangan mendongak dunia luar. Saat memasuki kediaman di Ryongsong, kita disambut oleh kemegahan ruang pesta mereka. Ruang-ruang megah ini yang terletak di tepi danau adalah tempat di mana Kim Jong-un dan tamu-tamu terhormatnya menikmati pesta mewah layak kerajaan. Ruang-ruang tersebut dihiasi dengan rapi, dilengkapi dengan lampu gantung rumit dan perabot yang rumit, menciptakan aura kemewahan dan kebesaran. Namun, keberlebihan itu tidak berhenti di situ. Kediaman di Ryongsong juga memiliki kolam renang yang luasnya mencapai 15 meter lebar dan 50 meter panjang. Bayangkan berenang di kolam yang luas ini dikelilingi oleh keindahan taman istana. Bagi yang mencari adrenalin, ada seluncuran air raksasa yang menambah kesenangan dan kegembiraan dalam pengalaman berenang, mengubah istana menjadi surga air sejati. Bagi yang lebih suka tetap aktif di daratan, kediaman Ryongsong menawarkan lintasan lari dan lapangan atletik, memungkinkan Kim Jong-un untuk berolahraga dan menjaga kesehatan fisiknya di tengah-tengah tanggung jawab kepemimpinan. Selain itu, istana ini dilengkapi dengan spa dan sauna sehingga ia dan istrinya dapat bersantai dan meremajakan diri, melarikan diri dari stres sehari-hari. Bagi pecinta olahraga berkuda, ada kandang dan area mengendarai kuda, di mana Kim Jong-un dapat menikmati perjalanan santai dan terhubung dengan alam. Dan untuk meningkatkan keterampilannya, istana ini menawarkan lapangan tembak, di mana ia dapat berlatih menembak. Fasilitas ini memastikan bahwa ia tetap terampil dalam penggunaan senjata api
kemampuan yang penting bagi seorang pemimpin yang harus melindungi negaranya dan kepentingannya. Dan jika itu belum cukup, kediaman Ryongsong masih memiliki lintasan balap kuda sendiri. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Di dalam tanah istana ada lintasan eksklusif di mana balapan kuda diadakan. Ini adalah simbol kemegahan dan keberlebihan istana ini, di mana bahkan kegembiraan balapan kuda dapat dinikmati. Saat kita lebih jauh menjelajahi, kita menemukan bahwa kediaman Ryongsong tidak berdiri sendiri. Bagian dari kompleks yang lebih besar yang mencakup tempat tinggal lain, seperti tempat tinggal Changyong. Tempat-tempat tinggal ini saling terhubung melalui jaringan terowongan, memungkinkan sirkulasi yang rahasia dan aman di antara mereka. Ini mencerminkan perencanaan yang cermat dan perhatian terhadap detail yang digunakan untuk menjamin keamanan dan privasi pemimpin tertinggi. Saat kami menjelajahi tanah-tanah tempat tinggal Ryongsong, menjadi jelas bahwa keamanan sangat penting. Kompleks ini intensif dijaga oleh banyak unit militer yang ditempatkan secara strategis di sekitarnya. Unit-unit ini dilengkapi dengan persenjataan konvensional dalam skala besar, siap untuk mempertahankan pemimpin tertinggi dan lingkaran dalamnya dalam setiap waktu. Ini adalah tampilan kekuatan yang mengesankan dan pengingat yang kelam akan ancaman konstan yang dihadapi rezim. Untuk memperkuat keamanan tempat tinggal Ryongsong, seluruh area dikelilingi oleh pagar listrik membentuk penghalang yang tidak bisa dilewati. Selain itu, ada jaringan ranjau, sebuah peringatan dingin bagi para penyerang potensial. Berbagai titik pemeriksaan keamanan tersebar di sepanjang seluruh perimeter untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang memiliki akses ke istana. Ini adalah jaringan kompleks tindakan keamanan yang dirancang untuk menjaga pemimpin tertinggi tetap aman dari ancaman eksternal. Namun, tindakan keamanan tidak berhenti di situ. Tempat tinggal Ryongsong memiliki markas perang bawah tanah, sebuah bunker rahasia yang terletak di bawah istana. Benteng bawah tanah ini dilindungi oleh dinding-dinding yang diperkuat dengan besi, beton, dan timah. Strukturnya dirancang untuk bertahan dalam situasi-situasi yang kritikal, termasuk perang nuklir. Dalam batasan-batasan ini, Kim Jong-un dan orang-orang terdekatnya dapat menemukan perlindungan dan terus memimpin bangsa, bahkan di tengah kekacauan yang tidak terbayangkan. Terowongan bawah tanah yang menghubungkan kediaman Ryongsong ke tempat tinggal lain tidak hanya memberikan cara berpindah yang rahasia di antara istana-istana, tetapi juga berfungsi sebagai rute pelarian tambahan dalam situasi darurat. Terowongan ini menunjukkan perencanaan rinci dan antisipasi rezim, memastikan bahwa pemimpin tertinggi dan lingkaran terdekatnya dapat menjelajahi lanskap politik yang rumit dengan tenang dan aman. Salah satu kejutan paling mencolok dari kediaman Ryongsong adalah adanya stasiun kereta bawah tanah pribadi di kompleks tersebut. Ya, Anda mengerti dengan benar. Di bawah istana terdapat stasiun kereta yang ditujukan secara eksklusif untuk pemakaian pemimpin tertinggi dan para tamunya. Sistem transportasi bawah tanah ini memungkinkan perpindahan yang cepat dan rahasia, semakin memperkuat keamanan dan kerahasiaan seputar pemimpin tertinggi. Ini adalah tingkatan kemewahan dan kenyamanan yang sedikit yang bisa membayangkan. Dikenal sebagai Ibiza dari Korea Utara, pulau ini adalah tempat yang dipilih oleh diktator untuk mengesankan para tamunya dengan cara yang mewah dan megah. Dari villa-villa mewah yang tersembunyi di sekitar istana pribadi besar Kim, hingga pengalaman kuliner dengan lobster, scallop, dan keju Prancis. Inilah tempat perlindungan elit politik negara. Dalam analisis lebih mendalam dari tempat perlindungan eksklusif ini, kita menemukan akomodasi-akomodasi yang sangat baik menanti para tamu pemimpin Korea Utara. Kamar-kamar di pulau ini benar-benar luar biasa. Setiap tamu disambut dalam lingkungan yang dihias dengan perabot antik impor,
lukisan-lukisan yang canggih, dan kain tapestri yang rumit. Perhatian terhadap detailnya sempurna, menciptakan suasana keagungan dan keleganan. Bayangkan memasuki sebuah ruangan di mana setiap perabot memiliki ceritanya sendiri. Kursi yang dihias, meja yang diukir dengan indah, dan tempat tidur mewah adalah bintangnya. Kamar-kamar mencerminkan selera halus Kim untuk hal-hal paling halus dalam hidup. Namun, bukan hanya perabot yang membuat akomodasi ini istimewa. Pemandangan yang memukau dari sekitar pulau yang masih alami merupakan nilai tambahnya. Jendela besar dari lantai ke langit memungkinkan tamu menikmati keindahan vegetasi yang subur dan air kristal yang mengelilingi pulau. Saat tamu menetap di kamar mereka, mereka dikelilingi oleh perasaan ketenangan dan kedamaian. Udara tercium dengan aroma bunga segar, tersusun dengan indah untuk menciptakan atmosfer yang menenangkan. Karpet berbulu lembut menyerap setiap langkah, memberikan kontribusi pada perasaan keseluruhan kemewahan. Setiap detail di kamar-kamar ini dipilih dengan teliti untuk menawarkan kenyamanan dan kemewahan maksimal. Mulai dari spray dengan benang hitungan tinggi hingga jubah berbulu lembut, tidak ada usaha yang disia-siakan untuk memastikan bahwa tamu merasa dimanjakan dan dipanjakan. Saat meninggalkan tempat istirahat mereka, tamu disambut dengan mewah lain dari pulau tersebut. Istana pribadi yang terletak di tengah-tengah properti yang berhutan adalah pemandangan yang spektakuler. Keagungannya tak tertandingi, dengan taman luas, air mancur yang dihias, dan halaman rumput yang terawat dengan cermat. Pengalaman kuliner di pulau tersebut juga sama mengesankan. Para elit politik negara diberkati dengan masakan mewah, menggunakan bahan terbaik untuk menciptakan hidangan lezat. Lobster, scallop, dan keju Perancis hanyalah sebagian dari hidangan istimewa yang menghias meja. Para koki yang ahli dalam seni kuliner memastikan setiap hidangan adalah sebuah perjamuan. Para tamu dapat menikmati hidangan mereka di ruang makan yang elegan, yang dihiasi dengan lampu gantung dan porselen halus. Atmosfernya penuh dengan nuansa kemewahan dan kesopanan, di mana setiap suapan adalah sebuah kenikmatan kuliner. Ruangan penyimpanan anggur memiliki koleksi anggur terpilih dengan cermat untuk melengkapi cita rasa yang halus dari kuliner. Ketika berbicara tentang Kim memilih minumannya sendiri, dia membawa ribuan botol whisky dari seluruh dunia untuk kesenangan pribadinya setiap tahun. Estimasi mengatakan bahwa ia menghabiskan 21 juta per tahun untuk minuman mewah seperti Hennessy yang dapat berharga 1.500 per botol. Mantan pemain basket Dennis Rodman yang telah mengembangkan persahabatan dengan Jong-un diundang ke tempat persemayaman pribadi dan mengungkapkan bahwa Kim memiliki yang terbaik saat berhubungan dengan minuman. Jika Anda minum satu botol tequila, itu adalah tequila terbaik. Apapun yang Anda inginkan, dia memiliki yang terbaik. Saat malam tiba, tamu dapat beristirahat di kamar mereka atau menjelajahi kehidupan malam di pulau tersebut. Pulau tersebut menjadi hidup dengan musik, tawa, dan dentingan gelas. Istana pribadi Kim berubah menjadi titik hiburan, di mana tamu dapat menari sepanjang malam atau hanya menikmati kebersamaan dengan teman-teman sesama pesta. Rodman juga membandingkan resort tersebut dengan Pulau Spanyol Ibiza. Ini seperti pergi ke Hawaii atau Ibiza, tetapi dia yang tinggal di sana. Dia memiliki 50 hingga 60 orang di sekitarnya sepanjang waktu. Hanya orang-orang biasa yang minum koktail dan tertawa sepanjang waktu. Pelabuhan pulau adalah bukti lain dari kemewahannya. Jet ski, yacht, dan kapal motor bersandar di bawah tutup, siap membawa tamu-tamu untuk petualangan yang mendebarkan. Sensasi air terbuka dikombinasikan dengan pemandangan mempesona di pulau, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang, saat kami melanjutkan eksplorasi kami di Pulau Pesta Kim Jong-un,
kami beralih perhatian kami ke pintu masuk besar dan langkah-langkah keamanan luar biasa yang mengelilingi tempat persembunyian eksklusif ini. Untuk mencapai surga terpencil ini, tamu-tamu diangkut melalui jembatan pribadi dari landasan pacu. Mereka mendarat di armada mobil mewah Mercedes. Jembatan berfungsi sebagai pintu masuk ke pulau, menyiapkan panggung untuk kemewahan yang menanti. Saat tamu-tamu melintasi jembatan, mereka disambut dengan pemandangan mempesona keindahan alam pulau, memberikan sekilas dari apa yang akan datang. Begitu tiba, mereka disambut oleh staf yang berpakaian elegan, senyum hangat mereka, dan layanan yang perhatian menetapkan nada untuk pengalaman luar biasa yang menanti mereka. Staf ini sangat terlatih dalam seni berhospitalitas, memastikan bahwa setiap tamu merasa seperti kerajaan sejak saat pertama mereka menginjakkan kaki di pulau. Langkah-langkah keamanan pulau ini tak tertandingi, menjamin privasi dan perlindungan maksimal untuk Kim Jong-un dan para tamunya. Pasukan bersenjata lengkap menjaga teluk dan marina terpencil selama 24 jam sehari, memperbolehkan akses hanya untuk individu yang diotorisasi. Tingkat keamanan ini menciptakan perasaan eksklusivitas dan ketenangan, memungkinkan tamu untuk sepenuhnya menikmati lingkungan mewah. Marina itu sendiri mengagumkan. Jet ski, yacht, dan speedboat terikat di bawah penutup, dilindungi dari elemen dan siap untuk petualangan. Marina adalah pusat aktivitas, dengan staf yang siap membantu tamu dalam aktivitas air mereka. Baik dalam perjalanan jet ski yang menegangkan atau penjelajahan santai dengan yacht, Marina menawarkan berbagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bersantai. Saat tamu menjelajahi lebih jauh pulau, mereka menemukan istana pribadi Kim Jong-un, simbol kekuasaan dan kemewahan. Istana merupakan properti yang luas, dikelilingi oleh taman-taman yang hijau, dan dijaga oleh pasukan bersenjata. Kemegahannya tak tertandingi, dengan setiap detail dirancang secara cermat untuk mengesankan. Istana memiliki marina sendiri, di mana super yacht Kim bersandar. Kapal yang luar biasa ini adalah pemandangan yang patut dinikmati, dengan desain elegan dan fasilitas terkini. Dilengkapi dengan seluncuran dan water slide, super yacht menawarkan pengalaman unik dan mendebarkan bagi mereka yang cukup beruntung untuk naik. Rodman juga menggambarkan yacht besar Kim senilai 5,8 juta pound sterling sebagai kombinasi kapal penyelamat dan kapal Disney. Transportasi di pulau ini adalah pengalaman tanpa celah. Sebuah armada mobil Mercedes tersedia untuk Kim dan para tamunya, memastikan bahwa mereka dapat bergerak di sekitar pulau dengan mudah dan nyaman. Perhatian terhadap detail ini memastikan bahwa para tamu merasa seperti VIP sejak saat kedatangan mereka. Salah satu fitur paling mencolok dari pulau ini adalah stasiun kereta api pribadi yang dibangun untuk melayani retret sang diktator. Stasiun bawah tanah ini memungkinkan kedatangan dan keberangkatan yang tidak mencolok, meningkatkan eksklusivitas dan privasi pulau tersebut. Stasiun kereta api ini merupakan bukti dari keinginan Kim untuk menciptakan dunia kemewahan dan kedermawanan, di mana setiap detail dipikirkan dengan hati-hati. Pilihan transportasi Kim Jong-un, mulai dari kereta luar biasa yang dilindungi hingga pesawat pribadi dan bahkan yacht misterius, sama menariknya dengan mewah. Dia memiliki pesawat jet pribadi Ilyushin Il-62M yang lebih dikenal sebagai Chame-1 yang biasanya dia gunakan dalam perjalanan internasional. Pesawatnya yang diatur untuk VIP serupa dalam skala dengan Air Force One Amerika Serikat, menunjukkan kecenderungan pemimpin tertinggi untuk kemewahan dan kedermawanan. Eksterior pesawat dicat warna putih tanpa celah, dengan Korea Utara tertulis dalam bahasa Korea di kedua sisi badan pesawat. Menambahkan sentuhan kebanggaan nasional, ekor T dihiasi dengan bendera Republik Rakyat Demokratik Korea. Namun, yang paling menarik dari Chame-1 adalah interiornya.
Foto-foto yang dirilis oleh agensi berita negara Korea Utara, Korean Central News Agency, menunjukkan lingkungan yang mewah dan bergelimang harta. Kursi kulit putih berukuran besar mengundang penumpang untuk bersantai dengan nyaman, sementara meja kayu mawar yang mengkilap menambah kesan mewah. Perhatian terhadap detail terlihat jelas dengan asbak kristal yang diposisikan secara strategis untuk para penikmat rokok. Interior yang sangat baik, ini cocok untuk seorang pemimpin yang mencari kenyamanan dan gaya maksimal. Perlu dicatat bahwa keputusan Kim Jong-un untuk bepergian dengan jet pribadinya tidak luput dari kontroversi. Kekhawatiran telah muncul terkait pemeliharaan dan ketiadaan barang elektronik modern di pesawat tersebut. Mantan diplomat Korea Utara, Ko Yong-hwan, yang membelot ke Korea Selatan, mengekspresikan keraguan tentang keamanan dan kecocokan pesawat. Dia menyoroti bahwa pesawat tua tersebut tidak dirawat dengan baik dan mewakili risiko signifikan dalam kasus kecelakaan. Penemuan ini mengungkapkan potensi bahaya yang terkait dengan moda transportasi yang disukai Kim Jong-un. Ketika berbicara tentang perjalanan internasional, Kim Jong-un sering memilih untuk bepergian dengan kereta. Kereta api, meski bergerak lambat, memungkinkan dia untuk menikmati perjalanan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Saat memasuki kereta, dapat terlihat kebesaran dan elegansi yang menyertai perjalanannya. Di dalam kereta, setiap detail dipersiapkan dengan cermat untuk memberikan kenyamanan dan kemewahan. Kereta ini konon dilengkapi dengan restoran yang menyajikan anggur Prancis berkualitas tinggi dan hidangan seperti lobster segar. Lingkungan di dalamnya seperti hotel bintang 5 dengan kursi mewah dan dekorasi yang elegan. Kim Jong-un lebih memilih menghabiskan lebih dari 20 jam di kereta karena kemewahan yang ditawarkan. Meskipun kereta bergerak sekitar 50 km per jam, kecepatannya yang lambat karena perlindungan lapis baja yang berat yang menjamin keselamatan penumpang. Meskipun bukan moda transportasi yang paling cepat, kereta ini memberikan tingkat keamanan tertinggi. Kereta Kim Jong-un yang disebut Taeyangho, yang artinya matahari dalam bahasa Korea, memiliki makna simbolis untuk menghormati Kim Il-sung, pendiri Korea Utara. Seperti matahari, kereta ini bersinar terang saat melintasi negeri dan lebih jauh. Kebiasaan perjalanan jarak jauh dengan kereta di Korea Utara berasal dari kakek Kim Jong-un, Kim Il-sung, yang pertama kali mengadakan perjalanan mewah ke Vietnam dan Eropa Timur. Sejak itu, perjalanan ini telah menjadi tradisi yang dihormati di antara pemimpin Korea Utara. Selain menjadi moda transportasi, kereta-kereta tahan peluru ini adalah benteng bergerak sejati, dengan agen keamanan yang memantau rute dan stasiun terdekat untuk memastikan keselamatan pemimpin dan pengikutnya. Pengawasan konstan memberikan tingkat keamanan yang tidak tertandingi terhadap segala ancaman potensial. Selama pemerintahan sebagai pemimpin Korea Utara, ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il, juga lebih suka pergi dengan kereta. Disebutkan bahwa dia takut terbang yang membuatnya memilih kereta sebagai moda transportasi utamanya. Namun, ketakutan ini tidak menghalanginya untuk melakukan perjalanan secara ekstensif. Mengingat pada tahun 2001, ia melakukan perjalanan kereta selama 10 hari yang terkenal hingga Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keanehan perjalanan kereta api Kim Jong-il secara luas didokumentasikan. Pejabat militer Rusia Konstantin Pulikovsky yang menemani dalam perjalanan tahun 2001 menggambarkan pengalaman makan mewah di atas kereta. Berbagai hidangan mewah bisa diminta oleh para tamu. Lobster hidup diangkut ke dalam kereta untuk memastikan makanan segar, sementara kotak anggur merah Bordeaux dan Burgundi diimpor dari Paris.
Tingkat kecanggihan tidak ada tandingannya, bahkan melampaui kereta pribadi Presiden Rusia Putin. Perjalanan kereta api Kim Jong-il bukan hanya sinonim dengan kemewahan dan keamanan. Mereka juga dipenuhi dengan hiburan, dengan seniman, dan penyanyi diundang ke dalam kereta untuk menghibur para tamu dan menciptakan suasana yang hidup. Perjalanan ini sungguh adalah pertunjukan yang menggabungkan keanggunan Hotel Bintang 5 dengan kegembiraan pertunjukan live. Sayangnya, Kim Jong-il meninggal saat berada di keretanya yang dicintainya pada tahun 2011. Media negara Korea Utara melaporkan bahwa ia meninggal karena serangan jantung selama perjalanan, menandai akhir dari sebuah era. Perjalanan kereta apinya akan tetap menjadi simbol dari pemerintahannya dan gaya hidup mewah yang ia nikmati. Kim Jong-un memiliki preferensi khusus untuk mobil mewah saat bepergian di dalam kota, dengan Mercedes-Benz kelas S menjadi pilihannya yang favorit. Diakui sebagai simbol elegansi dan kemewahan, kendaraan megah dan kuat ini sempurna melengkapi statusnya sebagai pemimpin dunia. Selama kunjungannya ke Beijing pada Maret 2018, Kim Jong-un melakukan perjalanan dengan kereta, namun menggunakan Mercedes-Benz kelas S pribadinya untuk berkeliling di kota. Mobil itu diangkut khusus di atas kereta, memastikan bahwa ia selalu memiliki alat transportasi pilihannya tersedia. Dikenal karena kemewahannya dan teknologi canggih, Mercedes-Benz kelas S menawarkan kenyamanan maksimal dengan kursi berlapis, sistem hiburan canggih, dan teknologi terdepan, benar-benar menjadi saksi dari kekayaan dan kesempurnaan. Selama KTT Inter-Korea 2018 di Panmunjom, Mercedes-Benz kelas S memainkan peran penting. Kim Jong-un melintasi perbatasan dengan kelas S favoritnya, ditemani oleh pengawal, menambah kemegahan acara sejarah dengan desain elegan dan kehadiran yang mengesankan dari mobil tersebut. Laporan-laporan menyebutkan bahwa konvoi selama KTT termasuk satu mobil khusus kamar mandi, fitur unik yang memenuhi kebutuhan perjalanan pemimpin secara nyaman dan nyaman. Sorotan ini pada detail-detail dalam pengaturan perjalanan menunjukkan perhatian khusus yang diberikan pada perawatannya, seperti yang disorot dalam laporan 2015 dari situs Korea Selatan Daily NK yang menyebutkan kamar mandi yang dipersonalisasi di salah satu kendaraan lapis baja konvoi Kim Jong-un. Fitur eksklusif ini lebih menekankan fasilitas mewah yang menemani perjalanannya. Itulah gaya hidup miliaran dolar pemimpin tertinggi Korea Utara. Jika Anda menikmati video ini, klik salah satu kotak pemutaran di layar Anda untuk menonton konten serupa lebih lanjut.